Selamat pagi Bapak. Nah, perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Jusfeti Januari Padende yang hari ini bertugas di Poliklinik Pasundan ya Bapak. Nah Bapak, sebelum kita melanjutkan, saya mau konfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu ya Bapak. Saya mau mencatat di sini ya Bapak. Nama Bapak siapa? Sofwan jawab. Bapak Sofwan. Nah Bapak Sofwan, Bapak tanggal lahirnya kapan ya Bapak? 3 Januari 2000. Ya. Saya mau konfirmasi ya Bapak, jenis kelamin Bapak itu laki-laki ya? Ya. Alamat Bapak sekarang di mana Bapak tinggal? Saya di Jalan Raya. Di Jalan Kenaria. Oke, jadi Bapak, pada hari ini kita akan melakukan tindakan ya Bapak, yaitu tindakan pembalutan dan juga pemasangan split atau bidai. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya luka pada lengan Bapak itu tidak bergerak ya, yang bisa mengakibatkan cedera yang berkelanjutan. Bapak, apakah Bapak bersedia? Iya, Apakah Bapak mengerti? ngerti. Oke, baiklah. Nah Bapak, sebelum itu saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bapak. Nah, oke, baiklah. Pada ini saya akan menyiapkan alat-alat dan barang-barang yang saya akan lakukan dalam pemeriksaan ini. Yang pertama adalah bandage elastis, yang ini. Yang kedua di sini ada bidai atau splints. Bidai dan splints ini terbagi menjadi 3 ukuran dari ada small, sedang dan besar yang bertujuan untuk mengukur sesuai ukuran umur. Selanjutnya ada kasat sebagai bantalan juga, dan juga handscoon yang saya akan pakai nanti. Oke, sebelum pemeriksaan dimulai, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah WHO dan juga mengenakan handscoon. Oke, setelah mengenakan sarung tangan, handscoon dan juga mencuci tangan, saya akan meminta pasien, Bapak, apakah bisa tolong tidur di bed tersebut, Pak? Dan tidak akan mematikan. Nah, setelah saya menempatkan pasien pada bedding, saya akan menaikkan kepada pasien Bapak. Jadi kita akan mulai pemeriksaannya Bapak. Apakah saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak untuk berdoa terlebih dahulu ya Bapak? Jadi Bapak bisa berdoa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan. Sudah Pak? Oke, baiklah. Nah, pertama-tama yang saya akan lakukan itu adalah menginspeksi status neurovaskular pasien terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan mengecek CRT atau capillary refill time. Seperti ini. Pada jari pasien saya akan menekan dan mengevaluasi apakah capillary refill time-nya adekuat atau tidak. Dan ini terdapatnya sepertinya normal. Yang selanjutnya saya akan melakukan dalam neurovaskular ini dan juga menilai denyut nadi pasien dan juga sensor atau feel pasien. Apakah Bapak bisa terasa ini Bapak? Oke. Nah, salah satu pertama yang saya akan lakukan ini adalah pemasangan splints. Nah, splints tersebut ini merupakan splints yang dewasa atau yang besar, yang khususnya untuk kepada dewasa. Pertama-tama yang saya akan lakukan yaitu dengan reduksi tangan pasien. Bagaimana reduksinya itu? Dengan memanjangkan tangan pasien yang mungkin sedikit belok ataupun yang posisinya tidak adekuat untuk pemasangan splint. Setelah saya sudah tarik dan sudah reduksi, saya akan memasangkan kedua splintnya tersebut. Pemasangan splintnya akan terdapat pada kedua sisi medial dan lateral lengan pasien, dan pastikan bahwa splint terkena kedua sendi pasien, yaitu sendinya di sini dan di sini. Oke. Betulnya Bapak? Nah, selanjutnya itu saya akan mengambil bandage elastis ini untuk menempatkan splint tersebut. Persiap Bapak?
pastikan pada saat menempatkan splint dengan menggunakan bandage elastis, kita mulainya dari distal sampai ke atas ya. Ini tentunya Bapak. Setelah kita memasang, kita bisa pasangkan klip kepada bandage-nya agar tetap teguh pada tangan pasien. Bisa dipasangkan klip atau juga bisa diikat, ya tergantung. Nah, sudah. Nah, itulah pemasangan bidet. Pemasangan splint. Maaf. Setelah itu saya akan mengulang lagi pengecekan neurovaskular pasien. Nah, selanjutnya saya akan memasang arm sling pada pasien. Arm sling sebenarnya sangat simpel pada pasien. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah akan mengangkat tangan pasien yang di sini tepatnya tangan kiri dan memintanya untuk menempatkan pada bahu yang sekali lagi. Bapak bisa begini Pak? Terima kasih. Setelah itu kita akan memasang bandage elastis di antara tangan pasien ini sambil berbentuk begini. Setelah itu kita akan menseling atau yang bisa dikatakan begitu membentuk pasien ke belakang sini. Setelah kita menseling kedua bahu pasien, kita bisa mengikat dari belakang. Sekali lagi sama seperti yang tadi, kita bisa mengikat atau menggunakan klip. Oke. Nah, tujuannya ini untuk mensecure tangan pasien. Ya, itu dari arm sling. Nah, selanjutnya yang saya akan lakukan yaitu darah clavicular sling. Ini merupakan teknik yang simpel juga, di mana saya akan meminta pasien, Bapak coba tolong berdiri Bapak. Berdiri Bapak. Bapak boleh berputar badannya. Terima kasih. Nah, untuk arm sling ini kita bisa melakukannya dengan bagaimana? Dengan menempatkan salah satu bandage elastisnya di salah satu bahu pasien. Dan bagaimana? Bapak tolong armnya ke sini. Oh, sebelum itu kita bisa tempatkan kasa kepada aksilia atau ketiak pasien. Untuk apa? Untuk membantalkan. Bapak bisa pegang ini Bapak. Terima kasih. Nah, setelah itu Bapak sedikit buka. Nah, setelah itu kita akan membentuk X pada aksilia pasien, di mana saya akan membentuk X ini dan X ini. Bapak tolong ini angkat sedikit. Terima kasih. Dan pada saat ini kita bisa mengikat. Oke. Nah, ini merupakan clavicular sling. Mana? Bapak udah. Nah, kalau kita bisa komplinya tuh bisa melihat X. Salah satu yang paling terakhir, salah satu pembalutan yang paling terakhir yang saya akan lakukan merupakan pembalutan untuk spray pada kaki. Coba Bapak naik lagi. Ini pembalutan terakhir ya Bapak. Bapak posisikan kakinya di sini boleh? Oke. Nah, pada pembalutan spray ini pada kaki, yang pertama-tama kita akan lakukan adalah satu lagi Pak. Terima kasih. Akan melakukan adalah dapatkan topeng ke sini. Dan kita akan flip ke sini dan melintang. Ini Bapak tolong ya, terima kasih. Dan pastikan untuk tidak membaluti belakang kaki. Setelah itu kita akan membalikkan ke sini lagi dan ke atas lagi sampai pada akhirnya kita akan membalut ke sini. Dah selesai. Dari mana kita bisa mengklip atau bisa di
diikat pada kaki pasien. Dan itu untuk mengatasi sprain. Bagaimana kita bisa lihat? Kedua mata kaki tercover. Ini mata kaki sini tercover dan ini mata kaki sini tercover. Ya. Setelah semua pembuatan pembalutan tersebut, pastikan kita sebagai dokter untuk mencatat segala yang kita telah perbuatkan di rekam medis, seperti identitas pasien, tanggal yang telah ditempatkan, prosedur apa yang dilakukan dan lain-lain. Setelah itu kita akan memberitakan pasien sudah selesai. Dan itulah kegiatan pembalutan dan splinting pada hari ini. Semoga video ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.